Antara perusak hati yang lain yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya yang lain adalah fudulun nazar. Terlalu banyak berlebihan dalam melihat. Sebenarnya ini sama dengan kasratul khultah, terlalu banyak interaksi. Kita sekarang interaksi terkadang tidak dengan manusia, tapi kita interaksi dengan melihat di medsos. Ini sebab rusaknya hati kita, ya. Sebab rusaknya hati kita. Melihat sana sini, ya. Ya. Terlalu banyak lihat sana lihat sini, banyak hal yang kita pikirkan. Kita nggak mungkin lihat tanpa kita pikirkan. Jangankan kita berbicara tentang melihat yang haram, kita bicara tentang melihat yang boleh saja. Melihat ini, melihat melihat ini, melihat rumah orang, melihat ini. Akhirnya banyak yang kita pikirkan yang terkadang tidak perlu. Jadi ini merusak hati. Hati dibiarkan memang tidak. Apalagi kalau kita melihat berbagai macam keburukan, jadilah hati kita sampah, kata Ibnu Qayyim, seperti mazbalah, seperti sampah. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya hati ini corongnya 3. Lisan, telinga, sama mata. Lisan, apa yang kita banyak omong ini masuk ke hati. Apa yang banyak kita dengar akan masuk ke hati. Dan yang paling cepat masuk ke hati, corong paling cepat adalah mata. Paling cepat. Karena begitu kita lihat langsung terproyeksikan di hati. Begitu kita lihat terproyeksikan di hati. Apa yang kita lihat, kita renungkan, kemudian jadi bahan pertimbangan di hati, jadi bahan pemikiran. Apalagi kalau sudah yang haram. Jadi candu. Ini musibah zaman sekarang. Anak muda kasihan. Nonton film, nonton wanita cantik, lihat orang telanjang, lihat hal-hal yang haram, kemudian jadi candu, pingin lihat lagi, kemudian sudah. Jadilah sampai hati ini seperti tempat sampah, maka tidak bisa dimasuki oleh zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman sulit masuk, kenapa? Hati sudah jadi sampah. Waliyadzubillah. Maka waspada. Di antara hal yang paling cepat merusak hati adalah fudulun nazar, yaitu melihat hal yang tidak perlu, apalagi melihat yang haram. Nah kita ini, saya sering bilang kalau mau bahagia jangan terlalu main medsos. Sudah, jangan terlalu dengar banyak berita. Kalau berita itu penting pasti sampai kepada kita. Kalau nggak penting sudah, ngapain kita tahu berita ini, artis anu ini. Buang umur kita terbuang. Kita nggak baca buku agama, kita nggak mendengar pengajian, kita tidak baca Al-Quran, kita tidak sempat telepon orang tua, kita tidak bercanda sama istri, tidak sempat ngurusi anak-anak. Sementara berita ini kita tahu semuanya. Sampai berepisode-episode sampai ya Allah. Terlalu banyak yang kita lihat. Ini benar-benar merusak hati. Yang terlalu banyak melihat yang halal saja tidak boleh, apalagi melihat yang haram. Dan kita sekarang hidup di zaman yang kita lihat banyak yang haram. Maka waspada. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ya, berkata, fa inna fudulan nazar yad'u ila al-istihsan wa wuku'a suratil manzur ilaihi fil qalbi wal ishtighali bihi wal fikrati fil dhafar bihi. Kata dia, orang melihat, apalagi melihat yang haram, membuat dia akhirnya memandang lebih indah. Terkadang begini, maksud Ibnu Qayyim begini, orang melihat sesuatu padahal biasa, tapi setan menghiasi sehingga lebih indah, yang sampai hatinya lebih indah daripada yang dilihat. Itu banyak. La uzayyana lahum fil ardi, kata setan, aku akan menghiasi bagi mereka maksiat. Makanya dikatakan bahwasanya rumput tetangga lebih hijau. Banyak seperti itu. Sebenarnya dilihat biasa, tapi setan menghiasi. Kemudian masuklah terproyeksi dalam hatinya, mulai dia mikir dan dia berharap bisa meraih apa yang dia inginkan tersebut. Makanya awal daripada fitnah, famabda'ul fitnah min fudulin nazar. Fitnah pertama kali muncul daripada melihat. Zina semuanya terjadi karena melihat. Rasulullah mengatakan, kutiba li ibni Adam hadduhu minan zina. Mudrikun dzalika la mahala. Anak Adam pasti melakukan zina, ya. Dia tidak bisa menghindar darinya. Artinya dari zina besar, dari zina kecil sampai zina besar. Zina kecil diantaranya, kata Nabi SAW, wal ainani tazniyan, 2 mata berzina, wa zinahuma nazar, dan zina 2 mata lah dengan melihat. Jadi melihat ini adalah awal daripada bencana perzinahan. Awal dari perceraian, awal dari selingkuhan, awal dari waliyadzubillah. Awal dari hubungan dengan wanita yang tidak halal, awal dari banyak hal. Pandangan, fal ainani zinahuma nazar. 2 mata ini adalah dengan berzinanya dengan memandang.
Makanya seorang penyair berkata, kulul hawadithi mabdaha minan nazar. Segala peristiwa awalnya daripada memandang. Wa mu'dhamun nari min mustasgharis syarar. Dan api yang besar awalnya di percikan-percikan api, percikan ini pandangan. Kam nadratin fatakat fi qalbi sahibiha. Betapa banyak pandangan yang membinasakan hati pemandangnya. Fatku sihami bila qausin wala watarin. Itu adalah pandangan itu seperti anak panah yang menancap di hatinya tanpa ada busur, tanpa ada talinya. Tahu-tahu menancap. Makanya dikatakan bahwasanya nazar yang haram, pandangan yang haram adalah siham iblis, anak panah iblis. Kalau iblis sudah melepaskan anak panahnya, kita melihat yang haram, maka tertancaplah anak panah tersebut dan sulit untuk dicabut anak panah tersebut. Betapa banyak orang binasa gara-gara memandang. Betapa banyak orang kecanduan melihat film-film yang haram. Sampai sudah ngaji masih terus dia lakukan. Karena sulit dicabutnya anak panah tersebut. Betapa banyak perselingkuhan terjadi. Bahkan terjadi orang sudah kenal agama. Kenapa? Karena pandangan yang tidak dia jaga. Sungguhnya menjaga pandangan adalah mudah jika di awal kali. Tinggal ditundukkan selesai. Ditundukkan selesai, maka belum terproyeksi dalam hati, belum jadi bahayalan, belum jadi impian. Tapi kalau sudah melihat, maka akan berlanjut, tidak akan berhenti. Awal adalah pandangan, pandangan. Setelah pandangan kemudian menjadi lintasan hati. Setelah lintasan hati kemudian menjadi pemikiran. Setelah pemikiran akhir menjadi keinginan. Kemudian tekad, kemudian terjadi apa yang terjadi. Dan sungguh indah perkataan Ibnu Qayyim, dia berkata, ya ramiyan bisihamil lahdhi mujtahidan antal qatil bima tarmi fala tusibi. Wahai orang yang melemparkan pandangannya kepada yang haram. Yang mati kamu sendiri ya. Kamu sendiri. Kamu yang susah sendiri. Ingin kebahagiaan dengan memandang yang haram, justru penderitaan yang didapatkan. Saya sampaikan, betapa banyak kebahagiaan dicabut dari pandangan yang haram. Hatinya jadi rusak. Tidak ada nikmat berbicara sama istrinya. Kenapa? Sudah melihat macam-macam. Istri pun demikian, tidak ada hambar dengan suaminya. Sudah lihat lelaki macam-macam. Maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir dan banyak istighfar di zaman sekarang ini. Fudulun nazar